Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk praktik akuntansi biaya untuk kasus yang PT Pangan Makmur lanjutan dengan saya sendiri Adwitya Dian Safitri dengan NPM terakhir 4026, rekan saya Tessa Brusimbolon dengan NPM terakhir 4022, terus Abin Isna Muafa dengan NPM terakhir 4030 dan Septi Yulia Ratih NPM terakhir 4141. Jadi di buku biru halaman 75 itu ada instruksi pengerjaannya. Jadi untuk pertemuan ke-9, yang pertama, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Terus yang kedua, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya dulu untuk Desa Busim. Baik, yang pertama itu kan disuruh nih buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur. Jadi di sini kita pertama itu dari Departemen Pemanggangan. Nah, soalnya itu kita bisa lihat di halaman 71 di buku biru ya. Nah, yang pertama itu Departemen sebelumnya unit ekuivalen ditransfer keluar itu sebesar 18.000 itu dari soal ya, dari jumlah unit dimulai di Departemen Pemanggangan selama periode berjalan sebesar 18.000. Terus unit ekuivalen di persediaan akhir itu 3.000 itu juga dari soal di tambahan aja 18.000 ditambah 3.000 sama dengan 21.000. Jadi total unit ekuivalennya itu sebesar 21.000. Untuk bahan bakunya itu dari soal petunjuknya ini untuk bahan baku itu tidak ada dijelaskan ya berapa bahan bakunya dan itu tidak dikerjakan. Jadi masuk ke tenaga kerja untuk unit ekuivalen ditransfer keluar itu 18.000 itu juga dapat dari soal dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan selama periode berjalan. Setelah itu, unit ekuivalen di persediaan akhir itu kan di soal itu Departemen Pemanggangan itu kan sebesar 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Terus jadinya 1.200 itu dapatnya dari 3.000 dikali dengan 40% itu dari selesai untuk tenaga kerja. Jadi hasilnya 1.200. Jadi ditambahkan aja 18.000 ditambah 1.200 sama dengan 19.200. Untuk overhead pabriknya sama ya dari soal juga. Untuk unit ekuivalen ditransfer keluar itu sebesar 18.000. Kemudian untuk unit ekuivalen di persediaan akhir itu sama dengan 1.200. Itu juga dapatnya dari 3.000 dikali 40%. Jadi hasilnya itu 19.200. Nah, untuk ke Departemen Pengemasan, kita masuk ke halaman 73. Nah, yang pertama itu departemen sebelumnya. Nah, unit ekuivalen ditransfer keluar itu sebesar 19.500. Itu juga terdapat dari soal. Kemudian unit ekuivalen di persediaan akhir itu 4.000. Itu terdapat dari jumlah unit persediaan akhirnya yang Departemen Pengemasan itu sebesar 4.000. Terus unit ekuivalen barang cacat itu terdapat 200 perak periode berjalan. Jadi totalnya itu 24.000. Untuk bahan bakunya, di sini ada bahan baku unit yang ditransfer di yang keluar itu sebesar 19.800. Terus yang unit ekuivalen persediaan di akhir itu kenapa 0? Karena kan di sini dari soal jumlah unit persediaan akhir itu Departemen Pengawasan itu selesai 0% selesai untuk bahan baku. Jadi 4.000 dikali 0% itu sama dengan 0. Jadi itu juga sama seperti kayak barang cacatnya terdapat
nol juga, jadi totalnya itu 19.800. Untuk tenaga kerja, unit ekuivalen ditransfer keluar itu sama dengan 19.800. Kemudian kalau unit ekuivalen di persediaan akhir itu 2.400 itu dapatnya dari sama dari 4.000 dikali 60% dari selesainya untuk tenaga kerja itu. Jadi hasilnya itu 2.400. Untuk unit ekuivalen barang cacat itu dari yang 200 tadi, 200 dikali sama 1.000 dikali sama 60%. Jadi hasilnya 1.200. Kemudian totalnya itu 22.320. Untuk overhead pabrik sama juga kayak yang sebelumnya, tinggal dikalikan aja sama 60% dan juga barang cacatnya juga dikalikan 60%, jadi hasilnya itu 22.320. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan. Untuk persediaan awalnya yaitu sejumlah 4.000, dimulai di periode ini jumlahnya yaitu 18.000, itu di total hasilnya 22.000. Untuk ditransfer ke Departemen Pengemasan unitnya yaitu 18.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu 3.000. Untuk hilang dalam prosesnya itu didapatkan 1.000 karena sesuai yang tertera di halaman 69, yaitu proses pemanggangan adonan biskuit melibatkan proses pemanasan sehingga terdapat penyusutan dalam berat, sehingga 4.000 dikurangi dengan 3.000 hasilnya yaitu 1.000. Untuk totalnya yaitu 22.000. Yang selanjutnya yaitu biaya departemen, biaya yang dibebankan ke departemen. Untuk biaya departemen sebelumnya itu 26.460.000. Untuk tenaga kerja total biayanya 4.794.000. Untuk total biaya overheadnya yaitu 14.260.000. Untuk total biaya di persediaan awal yaitu total biayanya 45.514.000. Yang selanjutnya yaitu biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biaya departemen sebelumnya yaitu 128.520.000. Untuk tenaga kerja total biayanya 29.766.000. Untuk biaya overhead total biayanya yaitu 89.216.000. Untuk unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya itu didapatkan dari unit ditransfer ke biaya pengemasan sebesar 18.000 ditambah dari persediaan akhirnya yaitu 3.000. Jadi unit ekuivalen biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 21.000. Untuk tenaga kerja itu unit yang ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah dari persediaan akhir yang sudah dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk tenaga kerja dan overhead ini sama cara menghitungnya, didapatkan 19.200. Untuk biaya per unit ini didapatkan dari untuk biaya per unit biaya departemen sebelumnya yaitu didapatkan dari total biaya dari persediaan awal biaya departemen sebelumnya ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk tenaga kerja ini didapatkan dari yang persediaan awal yang tadi, tenaga kerja yang sejumlah 4.794.000 ditambah dengan 29 juta ini dari yang ditambahkan dalam
ditambahkan selama periode berjalan yang sebesar 29.766.000 dibagi dengan 9 unit ekuivalennya yaitu 19.200. Untuk biaya per unit overhead sama di penghitungan yang tenaga kerja dan biaya departemen sebelumnya. Untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan ini di 247.502.000 didapatkan dari total dari penjumlahan yang biaya departemen sebelumnya ditambahkan dengan 29 juta ini yang tenaga kerja ditambahkan dengan overhead. Terus untuk total biaya dibebankan ke departemen ini didapatkan dari total biaya di persediaan awal ditambahkan dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Yang total biaya dibebankan ke departemen untuk biaya per unit ini sebesar 14.569,38 didapatkan dari penjumlahan biaya per unit untuk biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead. Yang selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawaban untuk ditransfer ke Departemen Pengemasan yaitu sebesar 18.000, persentase penyelesaiannya 100%. Unit ini didapatkan dari perkalian dari unit dikali dengan persentase penyelesaian, didapatkan sebesar 18.000. Untuk biaya per unit ini yaitu 14.569,38 ini didapatkan dari yang total biaya dibebankan ke departemen yang tadi. Terus untuk total biayanya yaitu 262.248.750 didapatkan dari perkalian unit dikali dengan biaya per unit. Untuk unit dari biaya departemen sebelumnya yaitu 3.000, persentase penyelesaian 100. Untuk unitnya yaitu perkalian dari 3.000 dikali 100, hasilnya persediaan akhirnya yaitu 3.000. Terus biaya per unitnya yaitu sama seperti yang tadi, yang biaya per unit untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan. Terus yang tenaga kerja ini unitnya 3.000, persentase penyelesaiannya 40%, unitnya dihasilkan dari perkalian dari unit dikali persentase penyelesaian, hasilnya 1.200. Biaya per unitnya sama seperti yang tadi. Terus untuk overheadnya unitnya 3.000, persentase penyelesaiannya 40%, untuk unit yang dihasilkan yaitu 1.200 didapatkan dari 3.000 dikali persentase penyelesaian. Biaya per unitnya masih sama seperti yang tadi. Untuk hasilnya yaitu 20 yang biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 22.140.000 didapatkan dari perkalian unit dikali biaya per unit. Untuk tenaga kerja sama, cara untuk mendapatkan hasilnya yaitu unit dikali biaya per unit, hasilnya yaitu 2.160.000. Yang overhead hasilnya yaitu 6.467.250. Untuk total biayanya yaitu dari biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead itu dihasilkan sebesar 30.767.250. Jadi total biayanya yaitu 293.016.000. Karena selisih pembulatannya 0, jadi total biaya dipertanggungjawabkan sebesar
293.16 Baik, yang selanjutnya itu ada di Departemen Pengemasan Laporan Biaya Produksi bulan April 2016. Jadi di persediaan awal itu jumlahnya 6.000 itu sesuai sama instruksi yang di halaman 73 buku biru, yaitu sebesar 6.000. Kemudian dimulai di periode ininya sebesar 18.000, jadi jumlahnya itu 24.000. Lalu ditransfer ke persediaan barang jadi itu sebesar 19.800. Untuk persediaan akhirnya 4.000 dan rusak dalam prosesnya cacat itu 200. Jadi jumlahnya 24.000 juga. Dan untuk biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal di total biaya itu sesuai instruksi juga ya yang di halaman 73. Itu biaya departemen sebelumnya itu sebesar 85.410.000, untuk tenaga kerja itu sebesar 7.190.400, untuk overheadnya itu 10.909.200 rupiah. Nah, untuk total biaya persediaan awal itu jumlah dari biaya departemen sebelumnya ditambah tenaga kerja dan overhead. Jadi menghasilkan 103.509.600. Kemudian untuk biaya ditambah selama periode berjalan, yaitu di biaya departemen sebelumnya itu 262.248.750. Terus untuk bahan bakunya itu yang di halaman 74 ya, yang 151.192.800. Untuk tenaga kerjanya itu 55.975.200, dan untuk tenaga kerjanya itu yaitu 84.062.400. Jadi total biaya ditambahkannya selama periode berjalan yaitu 553.479.150. Nah, untuk total biaya dibebankan ke departemennya ini tuh total biaya di persediaan awal ditambah total biaya ditambah selama periode berjalan. Jadi menghasilkan 656.988.750. Dan untuk unit ekuivalennya itu sesuai yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Jadi untuk biaya departemen sebelumnya itu 24.000, bahan bakunya 19.800, tenaga kerjanya 22.320, dan overheadnya juga 22.320. Dan untuk biaya per unitnya sama rumusnya seperti yang sudah dijelaskan Apin tadi. Jadi untuk biaya departemen sebelumnya itu menghasilkan 14.486, untuk bahan bakunya yaitu 7.636, untuk tenaga kerjanya yaitu 2.830, untuk overheadnya 4.255. Jadi untuk total biaya dibebankan ke departemennya yaitu 29.206,78. Kemudian untuk biaya dipertanggungjawabkan itu yang ditransfer ke persediaan barang jadi, unitnya itu 19.800 dengan persentase 100%. Jadi unitnya itu perkalian dari unit dikali persentase, jadi 19.800. Terus untuk biaya per unitnya itu dari yang tadi total biaya dibebankan ke departemen yang biaya per unit itu 29.207 itu dibulatkan ya. Terus total biayanya itu perkalian antara unit dikali biaya per unit. Nah, untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu dari biaya departemen sebelumnya itu unitnya 200. Terus untuk presentasenya 100%, jadi unitnya itu perkalian antara itu jadi masih 200. Kemudian biaya per unitnya 14.486, dan
dikali jadi 2.897.156. Kemudian untuk tenaga kerjanya itu unitnya 200 dengan presentasi 60%, jadi unitnya itu 200 dikali 60% yaitu 120 dengan biaya per unit 2.830 dikalikan dengan unitnya jadi 339.600. Kemudian untuk overheadnya yaitu unitnya 200 dengan presentasi 60, jadi unitnya sama 120. Untuk biaya per unitnya yaitu 4.255 dikalikan dengan unitnya 120 jadi 510.600. Jadi untuk jumlahnya itu jadinya perkalian dari pertambahan dari 2.897.156 ditambah 339.600 ditambah 510.600 jadi hasilnya 3.747.356. Kemudian untuk barang dalam proses pekerjaan akhir itu untuk biaya departemen sebelumnya itu unitnya 4.000, itu sesuai sama yang di buku ya. Terus tenaga kerja juga 4.000, overhead juga 4.000. Untuk persentase biaya departemen sebelumnya yaitu 100, jadi 4.000 dikali 100 yaitu 4.000. Lalu biaya per unitnya sama kayak yang atasnya 14.486 dikalikan dengan 4.000 unitnya yaitu jadi 57.943.125. Lalu untuk tenaga kerjanya itu presentasinya 60% dikali 4.000 jadinya unitnya itu 2.400 dikalikan biaya per unitnya 2.830 jadinya 6.792.000. Kemudian untuk overheadnya itu presentasinya 60 dikalikan dengan unit 4.000 jadinya 2.400 lalu dikalikan dengan biaya per unit sebesar 4.255 menghasilkan 10.212.000 dan itu ditambahkan atau dijumlahkan jumlahnya jadi 74.947.125. Lalu yang total biaya 3 itu dari 578.294.269 ditambah 3.747.356 ditambah 74.947.125 itu menghasilkan 656.988.750 dan untuk selisih pembukuannya itu 0. Jadi total biaya dipertanggungjawabkannya itu 656.988.750. Selanjutnya yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari pemanggangan ke Departemen Pengemasan. Untuk tanggalnya yang pertama ada tanggal 30 April 2016. Jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Pengemasan di debit sebesar Rp262.248.750 ditransfer ke Departemen Pemanggangan dengan jurnal barang dalam proses Departemen Pemanggangan dikredit sebesar Rp262.248.750. Yang selanjutnya yaitu kemudian jurnal untuk mencatat transfer unit Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi tanggalnya yaitu 30 April 2016. Jurnalnya yaitu persediaan barang jadi di debit sebesar Rp578.294.269. Dan untuk persediaan barang cacat yaitu sebesar 1 juta yang didapat dari halaman 70 bahwa nilai jual atau harga barang cacat sebesar 55.000 per kilogram dan dikalikan dengan jumlah barang cacat yaitu sebesar 200 unit jadi hasilnya 1 juta. Dan untuk pengendalian overhead pabrik yaitu sebesar 2.747.356 ini didapat dari total biaya dipertanggungjawabkan di Departemen Pengemasan sebesar Rp3.747.356 dikurangi dengan 1 juta maka hasilnya Rp2.747.356 dan barang dalam proses Departemen Pengemasan dikredit sebesar Rp582.041.625. Yang selanjutnya yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai pada tanggal 30 April 2016. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 1 juta.
Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi